Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab sujud sahwi. Silakan lanjut. Apabila dia ragu-ragu pada bilangan rakaat kemudian keraguan itu hilang, maka hukumnya adalah sebagai berikut. A. Kalau seandainya keraguan hilang sebelum salam tetapi sudah mengerjakan tambahan rakaat, maka disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Ya. Ini kita masuk dalam bab masalah ragu-ragu. Ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Pada pertemuan yang lalu kita bahas kalau kita ragu-ragu ngambil mana ya? Bilangan yang sedikit. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Ngambil di 3. Salatlah kita. Nah, pada pertemuan yang lalu kalau seandainya pada saat kita naik yang ragu-ragu tadi 3 ke 4 ngambil 3 berarti naik ke 4 ya. Pada pertemuan yang lalu. Kalau kita betul-betul lupa lalu kita ngambil bilangan yang sedikit lalu naik rakaat keempat dan ternyata di saat kita nambah ternyata kita baru menyadari ini adalah rakaat yang kelima umpama. Apa yang kita bahas kemarin? Maka kita wajib apa ya? Terusin atau duduk? Duduk. Kenapa? Karena kita sudah yakin ini adalah bukan rakaat yang keempat melainkan rakaat yang kelima. Berarti kita duduk. Kemudian juga masalah kalau seandainya kita ragu-ragu, masalah kedua 3 ke 4, 3 ke 4, maka ambil bilangan yang sedikit, gitu kan ya. Kemudian kita naik rakaat keempat. Ternyata keraguan ini terus berlangsung. 3 ke 4, 3 ke 4, naik yang keempat. Entah ini rakaat keempat kah, entah ini rakaat kelima kah. Cuman kita mewaspadai aja. Disuruh ngambil sedikit, maka kita naik rakaat keempat. Dan keraguan ini tetap berlangsung, maka apa yang dianjurkan? Bagi kita nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. 2. Yang ketiga yang kita baru bahas tadi. Kalau seandainya kita ragu-ragu, masalah yang ketiga 3 ke 4, 3 ke 4, maka kita ngambil bilangan yang sedikit, gitu kan ya? Kita ngambil bilangan yang sedikit, lalu naiklah kita rakaat yang keempat. Ternyata rakaat yang kita kerjakan ini memang rakaat keempat. Memang rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Sujud sahwi? Tidak perlu. Tidak perlu sujud sahwi. Nah, kemudian masalah yang kita baru tadi baca ini, ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Masalah yang kelima ya. Naiklah kita rakaat yang keempat. Ternyata sampai kita sudah tasyahud akhir, nih ya. Dari tasyahud akhir baru nyadar, ini bukan rakaat keempat, ini rakaat kelima. Apa yang terjadi? Maka kita juga sujud sahwi. Loh, kenapa sujud sahwi? Loh, sudah duduk, sudah mau habis baru ingat. Maka sujud sahwi. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Baik. Lanjut. Contoh, dia ragu-ragu pada rakaat sholatnya apakah dia pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, lalu dia menambah 1 rakaat lagi, kemudian dia ingat sebelum salam, maka dia tadi mengerjakan rakaat yang kelima, maka bagi orang ini disunahkan untuk sujud sahwi.
Nah itu yang kita tadi baru bahas. 3 keempat, 3 keempat. 3 nih, naiklah kita rakaat yang keempat ini. Terus berlangsung. Sudah duduk tasyahud akhir, baru ingat, lah ini mah bukan rakaat keempat, ini rakaat kelima. Sadarnya, ingatnya sudah pada saat ujung-ujung nih di tasyahud akhir nih. Apa yang terjadi? Maka sujud sahwi. Lain kalau tadi ingatnya di atas waktu berdiri nih, 3 keempat, ambil 3, naik ke rakaat keempat. Ternyata kita baru ingat, ini bukan rakaat keempat, ini rakaat kelima. Apa yang kita lakukan? Duduk. Sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ingatnya sudah di atas. Nah, beda-beda itu hukumnya. Lain kalau seandainya kita ragu-ragu, 3 keempat, ambil 3, naik kita rakaat keempat. Saat di rakaat keempat baru nyadar, oh ini memang rakaat keempat. Terusin atau gimana? Terusin. Sujud sahwi? Nggak perlu. Kenapa? Karena keraguan-raguannya hilang. Ini kita sudah yakin rakaat keempat. Lain lagi yang kita baru tadi bahas saja, 3 keempat, naik kita, ini 3, naik rakaat keempat. Tapi keraguan ini terus berlangsung sampai kita tasyahud akhir. Kita ragu-ragu nih 3 keempat. Cuman kita ngambil hati-hati aja, ngambil 3. Sujud sahwi enggak ini? Sujud. Kenapa? Karena keraguan tadi berlangsung terus sampai di tasyahud akhir. Paham nggak kira-kira di sini dulu? Nah, kalau nggak paham, ulangin. Kalau paham, kita lanjut. Paham aja ya? Baik, lanjut. B. Kalau masalahnya seperti masalah A, tetapi dia ingat ketika dia sedang berdiri pada rakaat yang kelima, maka diwajibkan baginya untuk langsung duduk kembali agar dia mengerjakan tasyahud akhir, dan sebelum salam dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, belum kita baca, saya sudah terangkan tadi. Ragu-ragu 3 keempat, ambil sedikit. Benar. Naik rakaat keempat. Ternyata pada saat rakaat keempat baru nyadar, ini mah bukan rakaat keempat, rakaat keberapa? Kelima. Apa yang dilakukan? Terus atau duduk? Duduk apa? Duduk tasyahud akhir. Sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena sudah berdiri. Paham ya? Baik, lanjut. C. Kalau masalah seperti masalah A, tetapi keraguannya hilang sebelum dia mengerjakan tambahan rakaat, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud kedua nih, 3 keempat, sujud nih. 3 keempat, dianjurkan kan ngambil yang sedikit. Ini kayaknya rakaat ketiga. Naik dia mau rakaat keempat, tapi sebelum naik nyadar, wah ini mau bukan rakaat keempat, ini mah rakaat kelima. Kalau dilangsungkan, kalau dilanjutin ini rakaat kelima, tapi belum sempat naik, masih dalam posisi berdiri tapi mendekati duduk. Sudah bangkit dari sujud kedua, pas mau naik rakaat keempat nyadar, ini mah bukan rakaat keempat, ini rakaat kelima. Apa yang dilakukan? Sujud sahwi enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum berdiri. Paham ya? Baik, lanjut. D. Apabila timbul keraguan seperti masalah di atas, tetapi timbul keraguan itu setelah salam, maka tidak usah diuraikan lagi, yakni dia tidak usah sujud sahwi. Ya. Kecuali kalau dia ragu-ragu dalam masalah niat atau takbiratul ihram, atau ragu-ragu apakah dia tadi sholat dalam keadaan berwudu atau tidak, maka diwajibkan baginya untuk mengulangi sholatnya dari awal kembali. Ada orang sholat berjamaah, imam ini hafal juga, naik terus kan, dia nggak ada ragu-ragu, biasa aja. Nah, naik rakaat yang keempat, ternyata itu rakaat kelima. Lalu setelah salam, assalamualaikum, ribut jamaah, mam, ada apa? Tadi imam itu salatnya 5 rakaat loh. Kata imam, betulkah? Iya 5 rakaat. Kenapa kamu gak tegur aku? Aku juga bingung. Rakaat 4 kan rakaat 5, perasaan 5. Tapi sudah selesai. Yang lainnya untuk dia rakaat kelima semuanya. Apa yang terjadi?
batal nggak salatnya? Enggak. Kenapa? Karena sudah selesai. Itu kalau kelebihan. Kalau kekurangan Pak? 3 ke 4 yang ragu-ragu apa namanya, lupa. Padahal kan sholat zuhur 4 rakaat. Lah dia sholat zuhur cuma 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 3 rakaat kurang satu rakaat. Gimana ini? Sudah salam baru ribut. Harus 4 kurang 1. Nah kalau seandainya setelah salam dia ingat bahwa ini kurang 1 rakaat dan dia tidak berbicara lebih daripada 4 kata, jangan ngobrol yang aneh-aneh. Kemudian selanjutnya, tidak lama jaraknya antara salam dengan ingatnya tadi. Selanjutnya setelah salam dia tidak batal wudu, maka walaupun dia sudah salam lalu dia ingat ini kurang 1 rakaat, apa yang dianjurkan bagi dia? Maka yang dianjurkan bagi dia adalah menambah 1 rakaat lagi. Menambah 1 rakaat. Tapi kan dia sudah salam, nggak apa-apa sudah salam karena nggak sengaja. Nambah 1 rakaat, kemudian tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Paham kira-kira ya? Asalkan tadi ya, lupa salamnya, lupa. 2, dia ingat kurang 1 rakaat setelah salam tapi jaraknya nggak terlalu lama. 3, setelah salam dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. 4, dia tidak berbicara yang lebih daripada 4, ada yang mengatakan 6 kata. Nah dengan syarat-syarat tersebut, walaupun sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pikir, oh ini kurang 1 rakaat, kurang 1, apa yang terjadi? Nambah dia 1 rakaat. Sujud sahwi, ya nanti sujud sahwi. Nah tadi ingat syaratnya tadi. 1, tidak terlalu lama antara salam dengan ingatnya. Kalau terlalu lama, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salam, terus baca semuanya, baca wirid. Kata makmum, mam, tadi imam kurang 1 rakaat loh. Tapi atau dia sudah ingat, tapi sudah lama, kurang lebih 3 menit baru ingat dia. Apa yang terjadi? Nambah 1 rakaat enggak? Nambah 1 rakaat atau tidak? Nah, tidak. Apa yang terjadi? Ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Kenapa? Nah, karena ingatnya setelah salam dan jaraknya lama setelah salam tadi. Udah ya? Atau umpama setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngobrol dulu, ngobrol. Kemudian ini tuh, Pak, tadi imam kurang 1 rakaat. Mana ada 4 rakaat? Ribut nih, berdebat dulu. Apa yang terjadi? Setelah berdebat, lihat CCTV. Ayo kita lihat CCTV. Lihat CCTV, ternyata memang 3 rakaat. Tapi sudah ngobrol banyak. Walaupun jaraknya sedikit ya, cuma 1 menit saja, cuman ngobrolnya lama. Apa yang terjadi? Maka salatnya wajib diulang. Atau setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, baru ingat, kurang 1 rakaat. Apa yang terjadi? Ngulang nggak salatnya? Bukan lagi ngulang, tapi wudunya juga ngulang. Wudunya ngulang, salatnya ngulang. Mudah dipaham kira-kira ini? Baik. Habis? Ada pertanyaan dulu yang tadi ini. Kalau kurang paham, ayo tanyakan dulu. Kalau jemaahnya kan banyak. Kalau yang sisi belakang kan yang ada nggak tahu ini imam sujud sahwi atau enggak, itu gimana? Kalau dia nggak sadar bahwa imam sujud sahwi kecuali sudah imam salam, ya sudah nggak apa-apa, salatnya sah. Tapi kalau dia tahu si makmum belakang ini imam sujud sahwi, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka sang makmum wajib untuk sujud sahwi. Baik sang makmum itu mengetahui apa yang kesalahan yang dikerjakan imam atau tidak mengetahui, baik sang makmum tadi ikut sholat dari awal ataupun sang makmum itu masbuk, ketika imam sujud sahwi maka makmum wajib untuk sujud sahwi. Udah ya? Nah. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, cukup ya?
Baik. Habis masalahnya? Ini Mas Haji lagi. Hah? Masalah baru. Masalah baru. Silakan masalah baru. Masalah apabila ketinggalan tasyahud awal. Nah, ini kita bab baru ya, tapi masih dalam ruang lingkup dari masalah sujud sahwi. Perhatikan ini. Di dalam masalah sholat itu ada yang namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Ya, sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja sholatnya tetap sah, tapi dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah yang dikerjakan selain sunnah ab'ad dan selain rukun salat. Rukun salat kan ada 13 tuh. Sunnah ab'ad nanti kita sebutkan. Nah, selain daripada rukun salat, selain daripada sunnah ab'ad, maka sisanya adalah sunnah hayat. Seperti membaca surah setelah Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, membaca tasbih sujud, membaca tasbih ruku', membaca takbir intikal, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, dan seterusnya. Itu semuanya termasuk sunnah hayat. Apabila ada seseorang ketinggalan sunnah hayat, sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya tetap dianggap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Ada orang salat ketinggalan doa iftitah, apakah sujud sahwi? Jangan. Malah kalau dia sujud sahwi karena ketinggalan baca iftitah, lalu dia ingin mengganti tadi dengan sujud sahwi, salatnya bukan sah tapi menjadi batal. Kenapa? Menambah rukun-rukun dalam salat tadi. Mudah dipaham kira-kira? Nah, sunnah ab'ad itu ada 9. Yang tadi kita katakan, sunnah ab'ad ini apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, yang salat tetap sah salatnya, tetapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu ada 9 sunnah ab'ad tadi. Apa yang 9 itu? Kelompok pertama ada di doa kunut. Ada di doa kunut. Ini ada 5 doa kunut. Yang pertama doanya, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ini adalah doanya. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Ini yang pertama, doa iftitahnya. Yang kedua, berdirinya. Orang baca doa kunut di mana? Waktu berdiri, di i'tidal terakhir. Nah, kalau ada orang baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, tapi dia bacanya waktu ruku atau waktu sujud, apa yang terjadi? Maka membaca doa kunutnya salah tempat. yakni dia meninggalkan daripada berdiri pada saat baca doa kunut itu. Kalau dia meninggalkan berdiri pada saat membaca doa kunut, walaupun dia baca doa kunut tapi bukan pada tempatnya, dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. 2. Yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad SAW di doa kunut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ini An-Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad. Yang keempat, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. An-Nabiyil Ummi wa ala alihi. 4. Yang kelima, pada sahabat salawat tadi, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, 5 ini namanya sunnah ab'ad yang ada di dalam doa kunut. Kita ulangi, sunnah ab'ad yang ada dalam doa kunut itu ada 5. Yang pertama baca doa kunutnya, yang kedua berdirinya, yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad, yang keempat salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, dan yang kelima salawat kepada sahabat Nabi Muhammad. Nih, doa kunut. Kemudian kelompok yang kedua sunnah ab'ad itu ada di tasyahud awal, yang kita akan bahas nanti di tasyahud awal. Nah, di tasyahud awal ini ada 3 sunnah ab'ad. Yang pertama membaca tasyahudnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini membaca tasyahudnya. Yang kedua, duduknya. Artinya kalau ada orang membaca tasyahud akhir tapi dia bukan posisi duduk, maksudnya membaca tasyahud awal tapi membacanya bukan posisi duduk, dia membacanya mungkin waktu sujud yang kedua atau sujud yang pertama, walaupun dia baca tasyahud awal tapi dia meninggalkan duduknya. Kemudian yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal. Jadi 3 di tasyahud awal, bacaan tasyahudnya, duduknya, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. 5 tambah 3 berapa totalnya? 8. Kemudian sisa 1 tasyahud, sisa 1 itu sunnah ab'ad. Apa itu? Membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Umpama di tasyahud akhir, tahiyat akhir kata orang kita, dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu sunnah ab'ad yang terakhir apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad nih. Nah, kalau di tasyahud awal itu salawat cuma kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berdiri dia. Tapi di tasyahud akhir nggak boleh dia membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad begitu saja, langsung salam. Walau salatnya mungkin sah, tapi dia meninggalkan sunnah abad. Apa itu? Membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Artinya orang itu salat dan dianggap sah apabila dia di tasyahud akhirnya sekurang-kurangnya dia membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia sudah sampai di situ lalu dia salam, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan sunnah ab'ad yang ada di tasyahud akhir. Apa itu? Salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi totalnya sudah ada 9. Mudah dipaham dulu di sini. Nah, sekarang kita kembangkan hukum tasyahud awal dengan kunut. Ini sama. Tasyahud awal sunnah ab'ad, kunut juga sunnah ab'ad. Tapi kalau kunut itu adalah dari atas turun ke bawah. Kalau tasyahud awal dari bawah naik ke atas. Kamu kira ya? Kunut dari atas turun ke bawah, tasyahud awal dari bawah turun ke atas. Padahal kunut dan tasyahud awal ini dalam mazhab Syafi'i keduanya adalah termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau ada orang meninggalkan kunut atau ada orang meninggalkan tasyahud awal, sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, kayak lagi ya, kunut dengan tasyahud awal ini derajatnya sama. Mereka keduanya adalah termasuk termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Cuman kalau kunut dari atas ke bawah, kalau tasyahud awal dari bawah ke atas. Mudah dipaham dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poinnya, permasalahannya. Apabila dia lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri, yang mendekati, yang sudah bangkit, yang bangkitnya itu lebih mendekati batas rukuk, ya, maka dia tidak boleh untuk kembali duduk. Apabila dia kembali. Stop dulu sampai di situ. Stop dulu. Apa ya? Coba sini praktek. Ada orang lupa pernah tasyahud awal, ada kesananya ke jamaah. Kalau seandainya berdirinya ini dari sujud
berdiri bangkit, tapi berdiri bangkitnya lebih mendekati ke tempat duduk. Kalau dia kembali untuk tasyahud awal, dia tidak kena sujud sahwi. Tapi kalau berdirinya mendekati batas ruku', maka kalau dia lupa tasyahud awal, dia tidak perlu kembali, tapi terus berdiri. Jangan duduk, tapi teruskan berdiri. Nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Kita pelan-pelan ya supaya paham betul-betul nih. Coba batas ruku dulu. Ruku. Nah ini ruku dia. Ini ruku kita bagi dua, berarti di sini nih. Posisinya di sini. Nah, sekarang sujud kedua. Sujud kedua rakaat kedua. Anggaplah ini salat Isya ya. Anggaplah salat Isya. Belum diperintahkan. Anggaplah ini salat Isya. Sebenarnya kan ada nggak tasyahud awal rakaat kedua? Ada ya. Nah, dia lupa. Tapi lupanya ini berdiri, lupanya kemudian dia ingat pada saat berdiri, yang berdirinya ini lebih dekat kepada duduk. Coba bangkit pelan-pelan. Allah, terus stop di sini. Nah, di sini nih. Batas rukunya di mana tadi? Berdiri dulu. Ruku di sini kan ya. Kita bagi dua. Di sini nih. Nah, di sini. Coba turun. Nah, ingatnya di sini nih, angkat lututnya. Nah, begini. Tapi ini yang disebut namanya berdiri tapi mendekati sujud, tempat sujud atau duduk. Maka kalau dia ingat ketinggalan tasyahud awal seperti ini, dia langsung duduk. Duduk aja. Duduk. Tasyahud awal. Setelah tasyahud awal bangkit dan tidak ada kena sanksi untuk sujud sahwi. Paham dulu ya. Kedua, kalau seandainya dia lupa tasyahud awal lalu dia berdiri tapi berdirinya lebih mendekati batas ruku', berarti separuh ke atas. Di mana contohnya? Coba sujud kedua, bangkit. Allah, terus stop di sini, turun dikit, naik dikit. Nah ini nih. Tadi kita kan separuh di sini ya. Ini berdiri tetapi sudah mendekati batas ruku. Ini ruku nih. Ruku begini. Coba. Nah ini ruku ya. Nah ingatnya di sini. Posisinya turun. Nah ini nih. Ini namanya berdiri tapi mendekati batas ruku. Ini ya. Kalau berdiri mendekati batas sujud gimana? Turun. Nah ini nih. Ini berdiri tapi mendekati batas sujud. Dia ingat tasyahud awal, duduk. Tasyahud awal terusin dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi ingat ya, kalau seandainya ingatnya di sini turun dikit. Nah, ini namanya berdiri tapi mendekati batas ruku. Satu. Apalagi sudah sampai di ruku, sampai di sini baru ingat. Tidak perlu tangannya di lutut. Nah, ini sudah berdiri tegak, sudah berdiri nih. Tapi belum tegak. Ingat tasyahud awal lupa. Apalagi sudah berdiri begini, Allahu Akbar. Aku tasyahud awal lupa. Apa yang semuanya tadi ini? 3 masalah. Berdiri mendekati batas sujud, batas ruku. 1. Kedua, berdirinya sudah batas ruku. Batas ruku begini. Ketiga, berdirinya sudah sempurna. Baru ingat tasyahud awal dia lupa. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dilakukan? Maka yang dia lakukan adalah dia langsung berdiri, alias dalam 3 masalah yang tadi ini tidak boleh dia sujud, tidak boleh dia tasyahud awal. Paham dulu ya? Nah, itu ya. Nah, salah 1 yang dekat ruku, 2 di batas ruku, 3 apalagi berdiri. Apabila masalah yang ini dia ingat, aku kelupaan tasyahud awal. Apa yang terjadi? Dia tidak boleh apa? Tidak boleh duduk. Lalu apa yang kerjakan? Terusin aja. Terusin berdiri. Nanti setelah tasyahud akhir dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Mudah di malam masalah ini. Nah, jadi dalam masalah ini totalnya ada 4 masalah. 1, berdiri yang mendekati batas sujud. Ingat dia tasyahud awal, duduk, kerjakan tasyahud awal, tidak ada sujud sahwi. 1. 2, berdirinya mendekati batas ruku. 3, berdirinya mendekati batas ruku baru dia ingat bahwa ketinggalan tasyahud awal. 3, berdirinya sudah sampai di batas ruku baru dia ingat ketinggalan tasyahud awal. 4, berdirinya ingatnya sudah waktu berdiri baru ingat ketinggalan tasyahud awal.
Masalah 2, 3 dan 4, maka semuanya ini tidak boleh duduk dan tidak perlu sujud, tidak perlu tasyahud awal, melainkan dia terus saja salat. Nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Paham dulu di sini ya? Stop dulu. Paham dulu ya? Nah, kemudian nanti kita akan masuk. Kayaknya nggak sempat ini. Tapi kita bikin gambaran dulu, akan datang baru kita terangkan. Kalau seandainya masalah 2 berdiri sudah batas ruku. Masalah 3 sudah sampai di ruku. Masalah ketiga sudah berdiri gini nih. Aku lupa tasyahud awal. Lalu dia duduk lagi. Allahu Akbar. Apakah hukumnya? Apakah hukumnya? Ini yang kita akan bahas. Coba duduk dulu. Kembali. Paham ya? Apakah hukumnya? Silakan dibaca. Apabila dia kembali duduk maka sholatnya batal. Ulangin lagi. Ulangin. Apabila dia lupa tasyahud dan dia sudah berdiri maka sudah bangkit, yang bangkitnya itu lebih mendekati batas ruku. Nah, batas ruku ya, batas ruku masalah 2, apalagi sudah di ruku, apalagi sudah berdiri. Ingat aku lupa tasyahud awal, lalu dia duduk. Kan nggak boleh duduk ya? Sebenarnya apa ya? Harus terus. Gitu kan ya? Lanjut baca. Maka dia tidak boleh untuk kembali duduk. Tidak boleh kembali jangan kembali. Terus kalau dia kembali gimana hukumnya? Apabila dia kembali duduk maka sholatnya batal. Nah, masalah 2, masalah 3 dan masalah keempat. Apabila dia duduk kembali untuk mengerjakan tasyahud awal, maka sholatnya batal. Ingatin tuh. Cuman hanya masalah 1 yang tidak batal. Kapan itu? Berdirinya yang tadi mendekati ke tempat sujud. Itu nggak batal. Atau ke tempat duduknya nggak batal. Alias silakan tasyahud awal dan tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau berdirinya mendekati batas ruku, apalagi sudah sampai ruku, apalagi sudah berdiri, subhanallah, ketinggalan tasyahud awal, duduklah dia, maka hukumnya batal, salatnya batal. Nah, persamaannya yang kita tadi bilang di awal, kalau tasyahud awal dari bawah ke atas, kalau kunut dari atas ke bawah, sama juga masalahnya itu. Kalau ada orang kunut, dia ingatnya itu berdiri, ingatnya waktu turun tapi mendekati batas berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Allah, nah ini sudah bungkuk nih, sudah mau turun tapi turunnya ini masih mendekati ke tempat waktu berdiri. Allahumma hdina fi man hadait. Padahal sudah mau turun nih. Allahumma hdina fi man hadait. Sujud sahwi? Tidak. Tapi kalau bungkuknya turunnya mendekati batas ruku, 2. Apalagi sudah batas ruku, apalagi sudah sampai ke sujud. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah, nah ini namanya bungkuk turun yang mendekati batas ruku. Apalagi sudah turun begini. Nah, apalagi di bawah, apalagi sampai ke sujud. Baru dia ingat, aku lupa kunut. Boleh nggak kembali berdiri? Nggak boleh. Kalau dia kembali berdiri apa hukumnya? Batal. Nah, itu kebalikannya tasyahud awal dengan kunut. Sama aja dia. Cuman kalau tasyahud awal dari bawah ke atas, tapi kalau kunut dari atas ke bawah. Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang kembali padahal dia sudah melewati batas ruku, apalagi sudah mendekati batas ruku, apalagi sudah ruku, apalagi sudah berdiri, kembali dia duduk, maka sholatnya batal. Kira-kira ada nggak kalau orang kembali tapi karena lupa, karena mungkin dia nggak ngerti hukumnya, ya, atau dia lupa hukumnya, atau memang nggak ngerti, jadi imam, sosokan jadi imam, sholat zuhur nih, berdiri rakaat ketiga, makmum dulu subhanallah, duduk dia lagi, Allahu Akbar. Kan tadi hukum asal batal nggak sholatnya? Batal. Tapi karena dia nggak belajar, dia turun. Kira-kira batal nggak sholatnya?
Nah, nanti itu kita akan bahas, akan datang. Kalau hukum asal batal nggak sholatnya tadi ya? Batal. Nah, tapi kalau seandainya ada orang duduk kembali untuk mengerjakan tasyahud awal, tapi karena bodoh, satu, atau nggak tahu hukumnya, dua, atau pernah belajar tapi lupa. Ini belajar begini, pas praktek lupa, lupa, duduklah dia, sholatnya batal atau tidak? Nanti kita akan bahas masalah itu setelah pesan-pesan berikut ini. Artinya nanti akan datang kita akan bahas ya. Kita ulangi lagi insyaallah. Kami insyaallah berangkat umrah tanggal 24 November ini. 24 ya, kurang lebih berapa? Ada 2 minggu lagi ya. 24 November kami berangkat. Kembali nanti tanggal 7 Desember insyaallah. 1 bulan beristirahat, kurang lebih tanggal 15 Januari 2025 kami berangkat lagi untuk keberangkatan di bulan Januari tahun baru. Kembali lagi nanti mungkin di akhir Januari, kalau tidak ada halangan, akhir dari Februari berangkat lagi umrah untuk melaksanakan, membawa jamaah pelaksanaan umrah awal Ramadan. Ya, Ramadan tuh umrahnya ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, kita ngambil di awal, di akhir nggak ada, di tengah nggak ada. Kita ke Indonesia saja mau kumpul dengan keluarga. Jadi insyaallah seperti itu ya. Cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.